Halo, halo, halo. Balik lagi di Ruang Ngobrol. Oke, saatnya hal yang cukup menggegerkan. Ya, ini Ya udah kita yang mana yang nggak usah dibeli? Bukan ya. Sebenarnya aku nggak mau mau bahas ini sebenarnya. Cuman ya karena udah mau beli-beli aja lah ya. Betul. Udah terlanjur. Cuman kemarin ada berita kalau ini akan dicetak ulang dari satu lagi. Nah, terus itu gegernya minta ampun dan request masuk ke kita untuk ngebahas dan bertanya-tanya kenapa. Ya kita juga nggak ngerti kan, Ya. maksudku Dapur. ini kan dapur mereka. Aku aku juga nggak berani ngorek-ngorek ke mereka untuk kemudian dibocorkan tuh, itu hal yang sangat tidak etis kan. Karena baik Phoenix maupun Alex juga sama-sama diamnya. Aku nggak ngerti ada apa ya, cuman ya kita akan membahas dari sisi secara teknis dan terutama aku sebagai kolektor yang udah ngikutin dari satu, bagaimana perasaannya ketika ini terjadi, dan nanti apakah hal seperti ini pernah terjadi di penerbit kita ya, yang mungkin yang Mas Bagas pernah tahu, bukan soal komik tapi mungkin yang lain. Nah, tapi kan satu kamu kolektor, yang kedua harusnya ini sangat beresonansi ke pembeli lain yang udah established, udah setia gitu, udah setia. Dan Blue Lock ini kan memang jadi pembicaraan ya. Jadi pokoknya kami pernah ngomong, aku lupa di konten atau bukan di konten, yang anime atau manga yang sampai di cosplay kan berarti ya itu sering sih Mas ngomong. Di konten sering sih. Sebelum kita membedah kenapa, why, terus bagaimana secara pribadi, aku pengen membandingkan dulu nih secara fisik terus secara isi itu apakah yang berbeda dari Blue Lock versi Alex Media dan Blue Lock versi Phoenix Gramedia Indonesia. Yang jelas harga. Oh iya. 45.000, 60.000. Oke. Lumayan kan jauhnya. Lumayan. Goes without saying, secara fisik kebanting. Oh iya. Karena selisihnya gede. Iya. Goes without saying dong. Kenapa ini lebih bagus? Ya simply karena lebih mahal. Kalaupun Alex dikasih harga yang sama, dia bisa kayak gini. Sangat bisa kalau bisa dikasih harga. Karena ini hitung-hitungan Mas ya. Hitung-hitungan bahan doang kan. Dan PGI kan selama ini selalu memang fokusnya adalah ngeluarin produk premium. Benar. Jadi harga menjadi konsekuensi logis. Betul. Kan gitu. Dan ini premium. Ada jaketnya. Yang buatmu mengesalkan sih biasanya. Iya. Tapi ternyata isinya kayak gitu ya. Ya oke aja sih. Oke aja. Aku seneng sih sketch kayak gini. Terus tipografinya beda. Di depan ini. Oh ya, covernya ya. Covernya beda. Betul. Ini lebih mirip yang Jepang. Oh, oke. Ada simbol ya. Nah, soalnya yang kalau mau lihat yang juga Alex juga sama nih. Cuman dia di depannya Blue Lock. Betul. Kenapa begitu? Karena aku merasa Alex lebih ngarah ke orang awam. Nah, itu nanti akan kita bahas di dalam hal isi. Ya. Terus beda. Ini pakai bahasa Inggris, story ini pakai cerita dan gambar. makanya beneran buat orang awam tuh. Juga spine-nya juga beda. Oke. PGI di atas, Alex di bawah. Di bawah, betul. Bagusan yang mana? Selera, dan ini hal kecil kalau spine tuh. Tapi yang jelas kalau disandingin nggak enak. Ukurannya juga. Ukurannya juga ini lebih panjang dan lebih lebar. Lebih tinggi. Lebih tinggi dan lebih panjang. Nggak lebih tinggi nggak sama Mas. Sama ya? Sama tingginya. Oke, berarti lebarnya. Lebarnya yang berbeda. Oke. Aku sebenarnya berharap nggak berbeda. Lebarnya minimal. Karena PGI punya yang produk segini. Nggak ngerti ya? Kita nggak pernah. Kita nggak pernah ngecek. Mengukur juga. Nah, Riz, sebelum kamu lanjutin, tapi menarik menurutku kenapa PGI ngambil yang seperti tulisan Jepangnya. Ada simbol, ini kan simbol di bola sepak kan ada. Enggak, simbolnya Blue Lock juga gitu. Iya, tapi kalau maksudnya di bola sepak tuh ada ya? Iya, kayak gini. Aku kan bukan penendang bola. Aku juga enggak sih gitu. Tapi maksudku adalah karena PGI tahu bahwa di Indonesia komik Blue Lock, manga Blue Lock terjemahan itu sudah established pembacanya, sehingga menggerakkan nggak usah ke orang awam pun kelihatannya mungkin akan works gitu. Nah, kemudian kita ngomongin soal terjemahan. Ya. Secara kasat mata,
terjemahannya sangat berbeda. Oke. Jadi gampang ya dikenali. Sangat gampang dikenali. Jadi kalau udah baca Blue Lock 19, kemudian baca 20, kita akan ngerasa sekali perbedaannya. Sangat terasa. Oke. Blue Lock PGI itu lebih menitik beratkan pada kesetiaan kata. Oke. Kata aslinya? Oke. Jadi terjemahnya agak lebih wordy. Ya. Oke. Kalau yang ini lebih bebas. Maksudnya apa? Itu yang ditulis. Lebih bebas. Kalau ini aku ngerasanya lebih bebas. Yang Alex. Karena terus juga dia lebih setia dengan istilah-istilah sepak bola yang PGI. Nah, kalau contohnya ini di setiap ini ada perkenalan kan, ini siapa? Ini penyerang. Namanya sih. Kalau di sini pakainya istilah sepak bolanya MF. Middle fielder, FF, FV. Yang mana aku bukan penggemar bola kan, jadi aku nggak ngerti. Betul. Itu apa? Kalau di sini penyerang gelandang. Oke. Kalau cuma 5 kayak slam dunk masih bisa ya. Iya. Jadi memang beneran untuk penggemar bola, penggemar bola. Lalu istilah-istilah kayak di sini yang mana ini kita mau ngelihatnya lebih bagus yang mana? Kalau aku lebih suka yang ini otomatis untuk terjemahnya. Karena kalau di sini penyerang semua. Jadi kayak Blue Lock itu kan adu striker, Mas. Tempat untuk mengadu para striker untuk menciptakan striker terbaik. Nah, Alex mengambil pendekatan penyerang. Itu kemudian tumpang tindih sama istilah. Posisi lain. Tumpang tindih sama istilah. Tapi untuk orang awam yang baca, kita nggak peduli. Ya. Kita nggak peduli. Pembaca komik atau pembaca manga mah bagus mah dibaca aja. Nah, di sini striker. Jadi siapa striker itu. Jadi kalimat striker, kalimatan itu lebih ditekankan. Karena berpegang pada posisi yang mana sebenarnya dalam bola gelandang atau misalnya back gitu pun boleh untuk nyerang, mampu aja gitu loh. Cuman kan rasanya nggak enak juga kalau semuanya dianggap penyerang kan. Mungkin kan gitu kan. Nah, kemudian ini berbanding lurus dengan obrolanku dengan Mas Faisal di konten kami yang kita membahas terjemahan di Alex Media. Editor ya, Mas Faisal itu kebetulan editornya Blue Lock. Kita pernah collab. Yang sama Mbak itu? Sama Mbak Sinta juga, sama Mbak Sinta sama Mbak siapa? Mbak Tari kalau nggak salah. Pokoknya kita bertiga gantian tuh. Bahwa Blue Lock memang pasarnya adalah karena orang awam, terutama wanita. Kalau wanita baca ini enak, cocok banget. Aku nggak akan bilang wanita, Fujoshi cocok sekali baca ini karena terjemahannya dibuat sedemikian rupa agar apa yang diinginkan oleh Fujoshi itu, apa yang diinginkan oleh target pasarnya, target pasar utama pembelinya Alex ya. Yang ini Blue Lock bisa dapat, bisa ketangkap. Yang mana itu juga di Jepang juga target pasarnya wanita juga. Gitu juga, Banyakan wanita juga. Lalu yang kocak lagi, memang pada saat ini terbit sampai berapa volume, 76 volume itu ada beberapa suara-suara di Twitter yang mengeluh dengan terjemahannya karena tidak terasa seperti komik sport. Akhirnya berhenti beli. Sedangkan ini minum dulu. Kita maraton konten teman-teman. Saya juga sambil nyemilin kue lebaran dibawa oleh Mas Langkah dari Baca Komik Lokal. Thank you. Sedangkan ini benar-benar terasa untuk komik sport. Ini yang buatku jadi masalah, Mas. Karena apa? Karena Blue Lock PGI dan Blue Lock Alex seperti seakan-akan menyasar dua market yang berbeda. Yang mana yang lebih laku, yang mana yang lebih oke, itu selera. Kalau aku pribadi, aku lebih suka terjemahnya yang PGI. Karena fair ya. Fair karena sudut pandangmu atau pilihanmu adalah di terjemahannya. Benar. Tapi yang mana yang lebih laku nanti akan publik yang menentukan. Iya, karena itu tadi target atau sasarannya tuh sebenarnya udah beda. Apakah ternyata hal yang berbeda untuk barang yang judul yang sudah running itu kemudian bisa crossover pembaca? Nah, kita nggak tahu. Aku pribadi jengkel karena bacanya jadi beda.
Ya. Aku pribadi jengkel banget. Walaupun aku lebih suka yang ini, tapi jengkel. Lebih bagus, tapi jengkel karena udah ngikutin 19 volume. Apalagi kalau nanti diterbitkan dari volume 1 dengan terjemahan yang sama ini, wah itu mengesalkan. Sama ini? Enggak, sama ini dulu. Oh. Kalau diganti sama ini, mengesalkannya adalah kita seakan-akan dipaksa untuk membeli ulang. Okay. In this economy. Come on. Tapi kalau tidak diterjemahkan ulang, bodoh. Karena jadi beda feel-nya. Ya. Beda banget pokoknya feel-nya. Kalau tidak diterjemahkan ulang bego. Jadi ini keputusan yang bukan hanya tricky, tapi sepertinya ini situasinya bukan win-win buat mereka, tapi lose-lose situation. Iya. Dan pembeli juga kena. Wah, ya korbannya membeli. Aku sih menyayangkan ya dengan ini ya, karena korban utama dari hal seperti ini tuh adalah konsumen. Ya. Konsumen. Kita nggak bisa mau bilang apapun, nggak bisa. Mau pembelaan macam apapun nggak bisa. Konsumen marah itu sangat wajar. Karena kalau cuman pindah penerbit, semuanya tidak berbeda, mungkin nggak ada masalah. Kalau pindah penerbit, jadi kayak dia udah ngikutin volume selanjutnya. Mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau pindah penerbit kemudian semuanya diganti, yang kasihan itu adalah existing marketnya. Nah, kemudian spekulasi dari pembaca juga bergulir. Ya. Apakah nanti komik yang lain akan kayak gini juga, dalam tanda kutip dibajak dan lain sebagainya gitu. Walaupun statement dari PGI-nya, statement resminya itu adalah ini adalah permintaan Jepangnya untuk pemasaran media mix yang lebih efektif. Oke. Itu juga sesuai dengan obrolanku sama Miyoshi-san, bosnya PGI. Beliau juga bilang PGI itu akan berfokus pada media mix. Jadi nggak cuma bawain komik, tapi juga bawain merchandise, terus. Yang mana sebenarnya di Jepang sana udah puluhan tahun begitu. Benar. Jadi fokusnya gitu. Untuk streamline birokrasi yang lebih mudah, mungkin alasannya seperti itu. Secara kepentingan perusahaan dan jaringannya di Jepang kan konsorsium ya, gitu sebetulnya sangat mudah dipahami. Artinya switching bisnis itu berdasarkan dengan rantai mana yang saling bergerak beriringan. Ya udah kayak gitu tuh sangat mudah dipahami. Sekali lagi mungkin yang Daris bilang tadi memang kondisi kita seperti apa di negara ini. Maksudku ekonomi jelas merupakan isu besar di negara ini. Terus selanjutnya adalah kalau ada orang yang mati-matian beli 1 sampai 19, gimana nasibnya? Itu dia. Misalnya, oke lah 20-nya dia beli yang baru. Tapi kan kalau diterbitkan ulang dia jadi, aku suka banget loh sama Blue Lock, aku pengen loh punya secara lengkap gitu. Terus gimana? Yang kedua, kalau misalnya ada pun kolektor, berapa banyak sih kolektor di Indonesia yang secara finansial mampu untuk melakukan itu? Kolektor itu juga banyak yang istilahnya? Ya kayak aku. Iya, nyisihin budget emang bukan budget yang gede, bukan beneran budget gede, memang kayak aku yang jauh udah, apalagi aku juga nyambing review juga ya. Itu kan sangat aku juga merasa terkhianati sih, walaupun keputusannya dan itu valid. Keputusannya mungkin buat penerbit, buat perusahaan valid juga, tapi hati kami sebagai konsumen yang ngeluarin duit lebih valid lagi. Maksudku itu. Memang kemudian konsekuensi dari Blue Lock diterbitkan PGI itu adalah nanti mungkin akan ada bonus-bonus yang lebih yang lebih kayak ini tiba-tiba ada animate cafe yang Blue Lock tema di Jepang, yang mana itu langsung dibawahi oleh PGI gitu. Beda sama Spy Family-nya yang Milo Cafe dulu itu bekerja sama dengan Lex, tapi tidak Alex langsung yang mengurus gitu. Nah itu mungkin penyederhanaan keputusan perusahaan, tapi nggak peduli. Aku nggak peduli. Karena aku cuma pengen koleksi komik. Dalam tanda kutip itu loh. Betul. Boleh tidak peduli karena belum tentu penikmat kafenya juga. Dan itu di Jakarta, aku di Jogja. Iya, maksudnya. Apalagi sekarang di Rote. Nah, kalau soal merchandising, kalau soal apa gitu, itu hal yang sama sekali berbeda dengan. Benar. Karena konsumsinya berbeda. Gitu. Makanya mungkin
mungkin blog terbaru ini akan ramai di kalangan teman-teman yang fokus pada ngoleksi merchandise, tapi yang fokus di ngoleksi komik seperti aku akan sakit hati, dan apakah akan lanjut beli aku belum tahu. Aku juga beli volume ini juga karena pengen ngerti bedanya. Awalnya tidak pengen dikontenin, tapi request yang sangat berjibun dan kebetulan ya kayaknya memang kita perlu ngomong ya. Aku juga saking sebelnya juga merasa perlu aku harus ngeluarin sesuatu deh untuk dan gak apa-apa menumpahkan ini. Apakah aku akan lanjut beli? Belum tahu. Budget sih. Soal budget. Benar. Karena yang harus dibeli banyak. Dan kesel Mas ngelihat nanti volume 1 sampai 19 yang berbeda gitu. Untuk terbitan dari penerbit yang sama, judul yang sama, kadang-kadang dimensi cetaknya nggak sama aja udah kesel. Iya. Gitu. Ini penerjemahan juga beda. Oh ya. Yang dari Alex dan dari dua penerjemahan yang berbeda, bukan nggak sama penerjemahannya. Nah, terus apakah praktek seperti ini tuh umum? Kalau aku nggak terlalu banyak tahu juga sih kalau dalam dunia buku ya, katakanlah fiksi dan non fiksi gitu. Tapi seingatku secara jumlah mungkin nggak sampai orang bilang, wah ini mah udah biasa mah kayak gini, kayak gitu sih enggak. Kayak gitu enggak. Kalau enggak juga. Kalau udah tamat mungkin oke ya. Iya, kayak Terelie tuh. Jadi Terelie setauku adalah ada yang terus-menerus berjalan di bawah Gramedia, tapi beliau juga bisa ngeluarin sendiri yang novel-novel yang mungkin nggak keluar di Gramedia, atau mungkin kalau penerbit kan sama penulis kan ada hak terbit ya. Hak terbit itu bukan kepemilikan, tapi itu ada jangka waktunya gitu. Jadi kalau lewat itu mungkin bisa diterbitkan lagi, kayak komikus kan Mas Weta ngeluarin Dreamcatchers untuk dirinya sendiri gitu. Karena hak terbitnya udah expire. Betul. Nah, karena memang ada anunya, memang masanya. Hak terbit memang ada masanya. Nah, apakah ini bisa disamakan dengan Sorry to Say Garudayana dulu segala macam? Aku nggak tahu juga karena dari MNC pindah di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah. Dan ngulang dari awal. Dan itu aku juga benci setengah mati. Ngulang dari awal. Terakhir di CAB kalau nggak salah. Iya, di CAB habis itu di yang Ciayo. Oh. Jadi webtoon. Okay. Nah, itu aku juga sangat-sangat benci, standku dari dulu begitu. Ketika aku udah enak-enak ngoleksi, tiba-tiba ganti penerbit, dia tidak mempedulikan yang lama, bete. Iya, dan sekali lagi kalau untuk masalah dapur atau bisnisnya, kreator juga mungkin nggak punya pilihan yang oke gitu ya, pilihan yang oke. Penerbit juga, ya gimana? Kita nggak bisa ngelanjutin yang dulu, kita harus punya yang itu, ya gimana ya? Kita nggak ada yang bisa disalahkan, tapi semuanya valid. Iya. Semuanya jadi valid. Yang jelas bahwa hal-hal kayak gini tuh tidak menyenangkan buat pembeli itu fakta sih. Fakta itu. Kalau udah tamat mungkin nggak masalah ya kalau udah tamat. Kayak contohnya Shaman King dulu di MNC, terus pindah ke ini. Mana Shaman King? Yang gede. Ini sampingnya Blue Locks bisa. Iya. Ternyata iya. Pindah ke Alex. Di Jepang juga dari Shueisha pindah ke Kodansha pada saat itu. Jadi kalau itu aku mungkin oke. Nah di Barat tuh juga beberapa kali kalau nggak salah apa pindah kemana gitu, kayak Marvel tuh loh, Wildcats tuh loh. Oh, Wildstorm itu. Wildstorm ke DC. Pindah ke DC. Jadi biasanya memang nunggu selesai biasanya. Tapi kalau di tengah-tengah seperti ini, kasusnya sangat jarang. Dan apakah bisa terjadi lagi? Nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Ya semoga sih enggak. Aku semoga enggak. Karena kalau terjadi lagi, kayaknya sih kita perlu lapor ke pelayanan konsumen itu. Soalnya Iya. Apa ya, di ekonomi sekarang udah mah kita struggling, kenyamanan dalam bernegaranya juga lagi bermasalah, kenyamanan dalam hobinya juga jadi dengan adanya ini terancam. Jadi semoga tidak terjadi lagi hal seperti ini sih. Apapun alasannya sih. Apapun alasannya. Karena mikir cuan sih boleh lah, tapi ya harus banget mikir cuan. Tapi pembeli atau konsumen atau pelanggan setia ini juga bukan sapi perah.
juga hal yang menghasilkan cuan itu, gitu. Jangan dianggap seperti sapi perah. Kalau pengen setia ya anggap kami tuh sebagai teman gitu. Sekali lagi aku tuh tidak pernah memihak penerbit. Aku sebagai cara pribadi ya, sebagai yang beli komik gitu. Keberpihakanku ada pada koleksiku. Ya, betul. Aku tidak peduli mau itu LX, mau itu MNC, mau itu PGI, mau itu KPG dan lain sebagainya. Asal kalian deliver produk yang oke, dengan cara yang oke, ya respon kita juga akan oke. Kalau nggak oke ya wajar kalau ada resistensi seperti ini. Itu aja. Itu aja teman-teman. Konten kita soal Bulog yang pindah penerbit. Jadi silahkan kalian yang punya keresahan yang sama atau punya unek-unek mau dikeluarkan di kolom komentar langsung aja. Thank you teman-teman, bye.